sudah dinantikan untuk pertemuan luring atau offline ya. Alhamdulillah bisa terlaksana. Bahkan kita kalau kita mau ke luar kota, artinya sekarang ada aturan tanpa swab ya. Belum ini ya. Tapi ini berarti kan alhamdulillah kita sudah mulai bisa mau hidup normal kembali ya. New normal gitu ya. Berdampingan dengan kondisi baru, virus baru gitu. Dari omnya, tantenya, apa? Omnya berarti ya. Omnya. Ibunya, uminya ya. Dulu Omikron ya. Terus satunya pertama apa? Coronanya ya. Intinya ya alhamdulillah kita dulu itu normal, terus kita sekarang new normal, berarti new itu baru, normal itu waras ya. Berarti dulu kita belum waras ya. Ya maksudnya alhamdulillah ya. Tapi ini kita kan untuk kelas kita cuma semester 2 dengan 4 saja ya. 2 dan 4. Dan kemungkinan mungkin di Bapak ini bukan offline semua ya, bisa nanti waktu online juga ya Bapak ya. Pak nanti bisa sekali offline, sekali online ya Bapak ya. Jadi bisa sambil di rumah online, offline-nya juga, jadi biar kebagian semua. Baik, ini kita pernah sekali melalui presensi online ya, online tapi tetap ya presensi. Dinginan depannya. Tetap isi ya. Iya. Yang sekarang kan isi yang itu seperti bimbingan itu Bapak dua-duanya, bimbingan mahasiswa tuh online-nya ada, offline-nya juga ada. Jadi dua-duanya nanti kalau orang bilang suruh mana data yang offline ada gitu ya, mana data yang online-nya juga ada. Nah untuk hari ini kita mungkin Bapaknya setengah jam lah ya, setengah 5 kita pastikan sudah selesai ya, karena jam 4 ini sudah pulang semua kita ya. Karena tadi memang ada Bapak juga pagi ada kegiatan sampai jam 21 baru selesai. Untuk yang pertama ini kita lihat silabus ya. Jadi apa yang akan kita lakukan dalam satu semester itu yang penting ya. Istilahnya MOU dulu, kita ada kontrak perjanjian. Kemudian kalau untuk yang teknis perkenalan sudah ya, kita sudah di walaupun online karena semester kemarin sudah dapat mata kuliah Bapak kan? Sistemnya sudah tahu seperti itulah ya. Kemudian apa yang penting di Bapak ya kehadiran itu ya. Tadi itu 3 kali tidak masuk itu ada tanda mungkin bisa bedanya berkemungkinan untuk A itu sulit ya. Tapi kalau izin ada keterangan Bapak anggap nggak masuk juga. Baik, ini langsung saja ya karena kita bermain dengan waktu juga. Ini laptop ini paling banter berapa menit juga sudah separuh ya. Nah, kabelnya kita cuma satu aja. Ya. Baik, sekilas ya, ini pengelolaan lembaga kearsipan judulnya ya. Kalau melihat dari judul itu kita sudah apa tuh terbenak di pikiran kita apa? Seperti Bapak sampaikan dalam semester kemarin juga kita bisa coba membuat satu pengertian itu tanpa melihat buku juga sudah bisa. Pengelolaan apa? Pengelolaan apa? Pengelolaan manajemen ya. Manajemen itu pengelolaan ya. Jadi kita akan mengelola lembaga kearsipan ya di perjalanan dokumen di arsip gitu ya. Terus kemudian kita bagaimana ya kalau misalnya pengelolaan manajemen ya, manajemen kepemimpinan juga kan ada manajemennya. Misalnya pemimpin harus melibatkan bawahan, mendistribusikan kekuasaan, kemudian menangkap pengaruh. Kalau kita misalnya arsip, ya tentu kita akan bagaimana manajemen perjalanan arsip mulai dari arsip dibentuk, penciptaan arsip. Sepertinya ini kita memulai pengembangan dari pengantar ilmu kearsipan ya. Kalau kemarin pengantar ilmu kearsipan sudah dapat, berpikir sudah ini ya, sudah di awal-awal sudah mengerti ya. Nah, baik, nanti kita lihat secara
konsep dari siapa gitu, tentang pengertian pengelolaan lembaga kearsipan. Mungkin kita akan lihat dari tujuan ini ya, tujuannya aja ya. Coba kita lihat kalau di situ memberikan pengetahuan wawasan tentang dasar kearsipan, ya, konsep dan prinsip kearsipan sebagai satu disiplin ilmu terapan. Nah, seperti itu ya, terapan berarti kan apa ya, ilmu terapan tuh ilmu kita, ilmu perpustakaan juga terapan ya, arsip terapan. Kalau orang alumni ilmu perpustakaan sudah selesai, kita sudah jelas tempatnya, sudah profil kelulusan sudah jelas, berarti ke perpustakaan sebagai pustakawan ya. Kemudian teknisnya banyak ke terapan ya, kita pengelolaan buku di perpustakaan. Nah, arsip juga seperti itu. Jadi ya jelas dulu memang berdampingan antara perpustakaan dan arsip dan dokumentasi ya. Bahkan dulu ada Arpusdok, arsip, perpustakaan dan dokumentasi ya. Kalau sekarang sepertinya dikecilkan lagi jadi dua, seperti arsip kota juga, perpustakaan dan arsip kota ya, perpustakaan dan arsip kota. Nah, jadi ilmu terapan ya, kita akan pengetahuan dan wawasan tentang dasar-dasar kearsipan. Berarti nanti dari pengertian arsip, kemudian yang lain-lainnya kita juga akan pelajari ya, bagaimana secara konsep, kemudian juga secara pengelolaan itu kita bisa lihat nanti dari topik-topik apa yang akan kita pelajari ya. Berarti pertama kita yang jadi catatan di situ disiplin ilmu terapan ya, ilmu terapan. Kemudian menerapkan konsep dasar kebijakan arsip ya, kebijakan yang sebagai payung hukum. Kalau arsip itu sama dengan hampir bareng dengan perpustakaan. Dulu juga masih masih tidak tahu payung hukumnya mana. Tapi 2007 kita Undang-Undang 43 tahun 2007 di perpustakaan ya. Kemudian dengan payung hukum itu kita bisa sejajar dengan fungsional yang lain. Nah, arsip ini nomornya sama dengan kita 43, tapi tahunnya 2009. Jadi 2 tahun kita duluan diakui kebijakannya dari pemerintah. Nanti dari payung hukum itulah mulai dari pengertian AJRT-nya semuanya sudah ditetapkan. Misalnya kita mau sejajar penghasilannya dengan fungsional lain seperti arsiparis, dosen, guru, kemudian peranata komputer, peranata humas. Nah, itu tinggal dilihat di undang-undang itu halaman berapa, nanti baru dikembangkan di juknis, baru ditetapkan. Misalnya pengelolaan harus menggunakan digital, nanti di pasal berapa ada, baru dikembangkan. Jadi kebijakan itu yang ini ya, yang kita juga mungkin perlu pengenalan, walaupun di pengantar ilmu perpustakaan mungkin sudah di pengantar ilmu kearsipan ya. Sebenarnya kalau ilmu perpustakaan sudah belajar pengantar ilmu perpustakaan itu sebenarnya sudah selesai ya. Sudah selesai, teori sudah ada di situ ya. Katalog sudah pernah dibahas. Kemudian misalnya ya, klasifikasinya sudah, baru dikembangkan lagi di mata kuliah per kelas-kelasnya. Jadi kalau sudah perpustakaan pengantar ilmu perpustakaan sudah tamat itu sebenarnya secara umum sudah tahu semua tentang ilmu kearsipan. Jadi tinggal dikembangkan saja. Kayak gini juga sudah, misalnya di pengantar ilmu kearsipan sudah belajar. Berarti begitu belajar pengelolaan lembaga kearsipan kita sudah tidak asing lagi, pernah diperbincangkan gitu ya. Oke, itu ya kebijakan, terus fungsinya kayak ini aja ya. Terus ini ada arsip dinamis maupun arsip statis. Nah, itu dua ya. Nah, itu yang kita mungkin pemahaman dari masyarakat, apapun kita ambil arsip ya. Ini juga orang bilang sudah mana arsipnya gitu kan. Nah, sebenarnya mungkin kalau kita sudah belajar di ilmu kearsipan, ada tahapannya untuk menjadi arsip ya. Dua macam sih. Ada arsip itu pertama arsip dinamis, kemudian statis. Dinamis dikembang lagi jadi dua kan. Ada aktif dan inaktif. Baru tidak lagi digunakan, kemudian disimpan. Nah, itulah baru dikatakan sebagai arsip. Arsip statis itulah sebenarnya yang arsip. Nah, dari kalimat itu, proses itu, maka arsip sudah kita bisa artikan ya. Arsip adalah dokumen ya, rekaman, rekod dokumen dalam bentuk media cetak, tulis, dan
audio video yang disimpan secara permanen ya, dengan alasan hukum, pendidikan, pengetahuan, hukum, pendidikan, dan pengetahuan gitu misalnya. Jadi itu tuh sebenarnya kita sudah bisa mengartikan itu dari perjalanan. Jadi kalau ditanya arsip apa? Arsip adalah rekaman, hasil rekaman yang disimpan secara permanen ya di depo arsip, misalnya di Andri ya, di depo arsip di satu lembaga. Kemudian karena alasan pendidikan, pengetahuan, hukum. Itu kalau kita mau buat pengertian. Jadi kita arsip dulu, arsip itu ya. Berarti seperti yang Bapak sampaikan, sampai kapan dulu kita bisa ingat? Yang pertama rekod, rekaman. Coba kalau mau ditulis nanti Bapak tanya seperti di online kita. Rekod, rekaman. Kemudian disimpan secara permanen ya. Karena sudah statis, simpan secara permanen. Nah, Bapak. Disimpan secara permanen. Kemudian disimpan secara permanen gimana ya? Kemudian dengan alasan 3, jadi 3 apa ya? Alasannya? Pendidikan, hukum, dan pengetahuan apa? Pendidikan, hukum, pengetahuan, apa lagi? Yang minimal 3 itu. Nah, kalau kita buat, boleh saja, silakan mau buat. Nanti ini belum berdasarkan konsep ini ya. Tapi Bapak kalau ditanya orang apa itu arsip adalah hasil rekaman berbentuk media, dalam media audio, video. Nah itu bisa ditangkap. Nanti kan yang penting rekaman ya. Rekamannya dalam bentuk video, audio, cetak, nah tulis ya gitu ya. Kemudian disimpan secara permanen dengan alasan gitu ya. Ya, kalau di museum arsip berarti kan dia kita simpan itu kan permanen. Alasannya apa misalnya? Alasan karena sejarah. Berarti sejarah masuk. Ketemu kan sejarah. Jadi gitu aja kita buat karena dari bahasa kita susah ya. Karena sejarah. Oke, 2 orang. Coba silakan pengertian itu. Itu kan narasinya boleh saja beda-beda, tapi bahkan kalau Bapak bilang bisa dibolak-balik kan. Jadi kalau di UAS UTS nanti apa pengertian arsip minimal itu ya? Nah, coba ini ya, satu cewek, satu yang putra, yang ini mungkin ya. Suci apa arsip? Boleh lihat dirangkai ya? Iya. Ya. Dalam bentuk audio, video, dan tercetak yang disimpan dengan alasan ya. yang disimpan secara tercetak dengan alasan pengetahuan pendidikan, sejarah gitu ya. dan sejarah. Coba misalnya sekali lagi, jadi kita biasanya kan pertama begitu, kalau mau naik sepeda kan gitu ya kan, masih berpikir dulu. Nanti kalau dalam bahasa itu apa? Otomatis without thinking, apa? Tanpa berpikir lagi, otomatis tanpa berpikir lagi nanti kan. Nah, coba, tapi berulang-ulang gitu kan? Dia berulang-ulang, ya bisa secara langsung. Coba sekali lagi. Arsip adalah buat orang lain juga nggak tahu kan. Jadi cirinya kita menjawab itu seolah-olah kita tahu, padahal kita juga masih gemeter misalnya, tapi kita berani gitu, nah gitu kan. Orang anggapnya oh ya bisa gitu kan. Padahal kita bener nggak tadi itu. Tapi kondisinya itu tidak bisa ditersenil. Apa kali sekali? Arsip adalah rekaman dalam bentuk audio, video, dan dicetak yang disimpan secara permanen untuk kegiatan yang akan dibutuhkan Ya, butuhkan apa? seperti Alasan dengan alasan pendidikan, sejarah maupun pengetahuan. Ya. Ingat ya, sampai itu. Satu lagi dari belakang tadi. Boleh ya? Jadi
dari boleh narasinya di Kearsipan merupakan suatu arsip ya, arsip. ya, arsip merupakan rekaman yang berbentuk media cetak, audio atau video yang tujuannya untuk pendidikan, dokumentasi sejarah dan pengetahuan. Ya. Minimal kita ditanya orang sudah tidak ini lagi ya. Tapi kalau nanti ketemu konsep yang bagus, ketemu dari pendapat dari siapa, coba dibaca ya. Kita tuh baca sekali terus pakai bahasa kita, itu aja ya. Kalau dulu kan menghafal ya. Bapak tidak salah kalau lagi menghafal. Jadi lihat dulu, kemudian dengan kan enak dengan bahasa kita ya, atau dengan bahasa Palembang dulu misalnya kalau dari kan, baru berubah dengan bahasa kita. Jadi karena kita biasa seperti ini juga untuk belajar untuk nanti paparan kalau kita mau ujian ini ya, skripsi itu tidak lagi membaca, tapi kita dengan poin-poinnya saja gitu ya, baru nanti kita urai dengan bahasa kita. Tapi boleh dia kalimatnya kemana-mana, tapi 3 hal itulah yang kita ingat. Jadi kita putar-putar dapat. Oke, baik, sudah ya dari pembelajaran arsip hari ini. Tahu ya, Bapak juga belum baca. Nanti kita baca di pertemuan berikutnya. Pada saat materi pengertian arsip kita benar-benar baca yang sebenarnya apa ya. Tapi hari ini kalau ada orang tanya apa arsip, jawab dulu ya. Berani apa arsip? Ya, kita harus itu ya. Kita harus punya percaya diri gitu ya. Oke, baik. Ini yang satu semester yang akan kita, ini Bapak sekilas dulu ya. Satu semester yang akan kita bahas ya. Oke. Terus yang terakhir tadi dinamis, statis ya. Kemudian memahami mampu menjelaskan pengelolaan arsip. Oke, itu sama ya. Jadi intinya itu secara umum. Nah ini tapi ini yang penting dalam satu semester ini kita menyelesaikan ini ya. Oke. Pengertian jenis dan fungsi arsip minggu depan kita selesaikan sampai ini ya. Berdasarkan dari sumber-sumber ya. Kemudian kegunaan dan pentingnya arsip, bentuk dan cara karakter arsip, kemudian peran dalam pemerintah dan pembangunan. Ini mungkin bisa dibaca ya di LMU sudah masukkan ya. Kemudian manajemen arsip dinamis, organisasi dan tanggung jawab kearsipan, kemudian sanksi administratif dan tindakan pidana ya. Sistem informasi kearsipan dinamis. Nah ini juga sebenarnya nanti terakhir di otomasi kearsipan ini ya, di otomasi kearsipan pakai SIKD ini ya. SIKD sistem informasi kearsipan dinamis yang sudah disebarluaskan seperti perpustakaan. Kalau kita kan English Slide sama Slim itu sudah disebarkan oleh kalau Slim dari Dignas, kalau English Slide dari Perpusnas. SIKD ini disebarluaskan oleh Andri ya. Kalau yang di pegawai kearsipan itu sudah diundang ke Jakarta, kemudian dikasih pelatihan, pulangnya dikasih software. Nah ini kalau Bapak pas ngajar otomasi kearsipan, ini Bapak ajarkan yang ini ya, sistem kearsipan dinamis. Tapi di dalamnya juga ada dinamis, nanti baru statis gitu ya. Jadi ada proses, misalnya kita membuat surat ya. Dari proses itu mulai dari surat ditulis ya, kemudian didisposisi ke bagian kasub, misalnya kasub ya. Kasub minta arahan ke kabak misal ke WD kalau di fakultas ya, WD1 misalnya kan. Kemudian balik lagi ke bagian teknik, diketik, baru balik lagi ke dekan, baru tanda tangan dekan, baru selesai. Dan itu semua sudah pakai sistem online kalau sekarang ya. Kita di UIN pakai e-office ya. E-office itu sudah pengembangan dari SIKD. Mungkin bisa dilihat kalau kita persuratan seperti Bapak kemarin ngajukan naik pangkat itu pakai e-office. Nah nanti ini SIKD. Kita juga nanti singgung sedikit ya. Kalau memang ini apa nanti bisa ambil aja aplikasinya. Ini Bapak ada ya. Kemarin Bapak dapat dari arsip kota. Karena kebetulan yang Kasim yang ngajar di kita, terus waktu Bapak masih jadi Kaprodi bisa. Nah ini bisa untuk mahasiswa yang memang ngambil mata kuliah otomasi kearsipan. Terus redaksi dan penyusutan arsip ya ini ya. Kalau kita sudah arsip sudah dibentuk, sudah dibuat dalam
sudah dinamis tadi ya, dinamis sudah bergerak, kemudian sudah aktif, inaktif, baru statis. Nah, baru yang waktu kita mau memasukkan statis itu kan dicek mana yang berguna kita disimpan secara permanen, yang tidak berguna misalnya dimusnahkan, bahkan dimusnahkan ya, dihancurkan. Sama seperti kita misalnya ini mau jadi, kita juga mau menciptakan satu buah arsip ini ya. Kuliah ini mau menciptakan satu buah arsip kan. Arsipnya apa nanti yang disimpan secara permanennya? Ijazah ya. Ijazah nanti. Ijazah transkrip. Nah, sekarang ini masih kertas-kertas kayak gini dinamis ya, masih digunakan sekarang. Oke, sekarang masih digunakan, bahkan mau diciptakan itu kan. Lalu kemudian sudah UTS, sudah UAS, disimpan. Sekali-kali dilihat, sekali-kali tidak. Nah itu inaktif ya. Mungkin kalau ada adik tingkatnya, Kak minta catatannya, ya kita cari ada. Ini berarti kan dipakai inaktif ya, dinamis tapi inaktif. Nah itu secara sederhananya. Baru kemudian setelah kita dapat ijazah, nah ini bisa mau disimpan atau mau dimusnahkan, silakan gitu ya. Kita simpan yang permanennya ijazah dari apa yang sudah kita mau dapat ijazah kan melalui rangkaian ini aktif yang disimpan, dikumpulkan. Nanti kalau memang masih berfungsi, yaudah kita simpan gitu lah. Apalagi di belakangnya ada foto-foto kenangan, tulisan sambil mendengarkan, ada tulisan juga yang bisa jadi kenangan, mungkin jadi disimpan kan. Atau nanti Pak ini saya akan musnahkan, tapi saya selamatkan jadi file PDF, kemudian simpan di drive yang satu saat butuh kita bisa gunakan. Nah, itu ini ya sudah menjadi arsip. Itu nanti di penyusutan ya, di yang retensi ya, ada yang dimusnahkan, ada yang tidak. Kemudian prinsip-prinsipnya ya dalam pengelolaan arsip juga nanti ada mungkin ada standarnya ya, SOP-nya dalam membuat arsip, penomoran surat, mungkin ada nanti juga ukuran-ukuran suratnya, nanti juga prinsip-prinsipnya, atau misalnya dari kebijakan-kebijakan ya, standar lah ya. Oke, baru pemindahan arsip inaktif, jadi yang terakhir, nanti sampai terakhir menjadi sebuah arsip. Nah itu mungkin pengelolaan di lembaga kearsipan seperti itu. Ini baru ini aja ya, jadi kita nanti kalau kita contohkan salah satu menciptakan satu buah arsip misalnya katakanlah surat atau apa ya, nah nanti ada prosesnya sampai terakhir bisa menjadi benar-benar menjadi dokumen, kemudian berubah menjadi arsip yang disimpan secara tertulis dengan alasan yang tertentu, dengan alasan yang tadi yang Bapak sampaikan. Nah ini ya, jadi kita hari ini kita sudah sedikit tahu apa yang akan kita lakukan dalam satu semester ini. Itulah yang harus kita diskusikan satu persatu ya, baik dari online maupun offline. Kemudian ya disambung dengan UAS dan UTS. Nah terkait dengan silabus ini, silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nanya ya. Apa saja? Tentang apa saja? Tentang terkait dengan kuliahnya apa? Anggaplah kita ini kan masih baru pertemuan pertama ya. Oke, ya. Oke, silakan. Yang lain nggak apa-apa. Masalah ceweknya juga nggak apa-apa. Beda. Syarat pengajuan apa? Cetak ulang KHS. KHS berarti yang semester yang kemarin ya? Tapi katanya jam 2. Ini di akademik kan? Akademik, silayak akademik. Ada jadwal ini enggak? Ada jadwal masa jam 2 besok? Hari ini. Tapi kita ambil secara elektronik apa secara manual? Kalau manual bisa kapanpun ada ya. Biasanya kita bisa sampaikan di prodi bisa ada. Tapi kalau memang di silayak
silet ya? Silet bisa diambil ada nggak di silet sini? Nggak ada ya. Berarti kemungkinan ini kan pengumumannya ya, pengumumannya. Tapi ambil berkas aslinya memang di bagian akademik. Tapi kalau misalnya ngambilnya dari sistem ya, sama seperti apa yang Bapak itu kan ada yang diambil kayak berkas-berkas ini juga bisa dicetak di Bapak gitu. Tapi kemungkinan kemudian dikasih tenggang waktu ya, tanggal berapa misalnya berakhir 31 Mei ya. Ternyata Bapak lewat itu tidak bisa lagi biasanya ya. Kalau di elektronik, kalau tercetak mudah-mudahan bisa gitu kan. Tapi kalaupun memang sudah terjadi tidak bisa, kita ya bisa meminta diaktifkan kembali di adminnya ya. Kalau kita di PUS-TPD, kan kalau ada persoalan gitu ya, kita tidak bisa bayar SPP terlambat. Kita bisa juga mengaktifkan giling, namanya giling nanti di bagian keuangan. Itu kan dalam rangka bagi yang terlambat bisa juga di